Adapun kena uyub iaitu orang yang mati tersebut, orang yang hutang tersebut yang gepeglah oleh Allah Taala adalah apabila hana mampu. Apabila hana mampu. Ya, karena apa kan? Karena barang yang diriwayatkan akan dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, nakal Nabi bahwasanya Allah Ta'ala menyeru akan orang yang berutang pada hari kiamat, maka firmannya Allah Ta'ala nehoi urung-urung yang mutang bak urang kiamat, maka nekeun li Allah, putra nekeun li Allah, hai anak Adam, pada apa engkau membuang-buang akan hak, akan segala hak manusia? Pada apa engkau membuang-buang akan segala hak manusia, dan pada apa engkau menghilangkan hukuk hak mereka itu? Ada je katanya oleh Allah Taala sehingga hai manusia, pakan kata tak sia-siakan hak manusia, nyu makna engkau buang-buangkan letam utang hadatin bayu, dan apa engkau menghilangkan hak? Kenapa engkau melupakan hakmu terhadap manusia? Tanya kalau tamu utang, pakan tak sia-siakan utangnya handa timbayu. Katanya kalau tamu utang, pakan tak hilangkan hingga hana metingat terpilih untuk tabayu. Yang tanya oleh Allah. Nyan urung mutang, maka berkata ia, ijawab le urung mutang tersebut, hai Tuhanku, tiada aku kuasa tiada aku membinasakan, kan kuasa. Tiada aku membinasakan. Artinya lun sia-siakan. Nyo kan membinasakan tulisan di. Nyo membinasakan ke lun sia-siakan hana lun bayu utang yang kan, tetapi memfana aku akan dia. Memfana aku akan dia. Memfana makna memfana yang ke memfana, mempapa dalam dehnya ke pun memfana. Nyo kan? Mempapa aku akan dia. Papa hana sapunali, ataupun fana hana harta. Mana yang kena pegah? Hotel katanya oleh Allah, pakan kata tak sia-sia hak manusia, pakan tak mutang na tak bayu hanta tim. Ijawab le urang yang, ya Allah lungkon halun tim bayu utang ya Allah. Tetapi lun yang hana harta ya Allah, ada kalanya terbakar. Terbakar api. Hai hana harta, ada kala icu, tutung, hana sama sekali papa, maka yang gekeun oleh Allah Taala. Maka firmannya, aku terlebih sebenar orang yang membayar daripada engkau, maka akulah yang sebenarnya akan membayar daripada utang-utangmu. Nyu kena pegah dengan rahmat Allah, menyebit tidak haik tabayu, maka utang itu adalah akan terlepas ke pegah. Maka berat kebaikannya atas kejahatannya, maka disuruh akan dia kepada syurga, maka dia masuk syurga. Hai urung taat, nyu tentekan taat kan? Cuma koknya mukuma utang sagai. Getanya oleh Allah Taala tinggal mai jawab, kan lun sia-siakan ya Allah hutang lun, tetapi memang lun han sanggup lun bayu karena kasihan nya menyomenang ke Allah, menyomenang kakeh lun yang bayu hutang kata, menyomenang kata tamang syurga. Nyan ban hino gemedali ada pendapat ada berdasarkan hadis Nabi bahwa urung yang hanangan bayu hutang nyo singa wata urang kiamat terlepas. Ya. Tapi menyayat tu hidih berat ya. Berat ganjaran kepada orang yang mutang yang hantim bayu yang dipertempatkan apabila dia mampu. Nyo kasaboh lagi nyo penegah menyegetulis dalam kitab Tufatul Raghibin bab masalah mutang si cok atagop si bab masalah zalim cok atagop je kan ada dosa besar, bab kelompok dosa-dosa besar iaitu merampas harta orang lain. Merampas cok atagop nyan gepegah wajib bayu. Yang menang gepegah wajib bayu. Tak terkedi hana harta pakiban. Ya lagi hino sit. Terkedi papa gasin hana hartanya pakiban. Dua buah fatwa ulama gepegah ini. Yang pertama, pendapat yang kuat tetap hanglah. Hanglah ya. Pendapat yang kedua gelah. Berarti tidak gemdali yang kedeng-gedeng yang laginya gelah. Sehingga gepegah ini mudah-mudahan sehingga Allah putuskan hukum itulah dengan pendapat yang keduanya. Artinya dengan pendapat yang menyatakan gelah. Menyokan laganyan ubina yang tamutang walaupun gasin dekat han selamat tu. Nyo ke hino nak khilaf. Nyo yang tidak buka putra.
bentuk mono itanya tak anggap baju ringan. Oh berarti hana pupu menyugasin tu sehingga tak ringan-ringankan masalah bayar hutang. Sebab hidup kepegah wajib jih berusaha untuk bayar hutang. Iji kasihan dalam dunia nya jih mantau udip nyan wajib berusaha untuk bayar hutang kepegah sampai menang. Ya nyo tabah hidup kena untuk ngat lebih sempurna makna hino. Baik jumu form di seolah-olah sang-sang ringan but mutangnya hana bayu karena gasin karena papa hana masalah. Padahal ina dalam matan yang lain, kitab yang lain menan kepegah sehingga jih wajib diusaha untuk dibayar hutang. Tekedi pun mati jih dua buah pendapat. Sebahagian tetap kekal tanggungan jih dan tetap kekal dalam zimmah. Artinya dalam tanggungan jih wajib bayar. Teori kiamat tengok. Kakehom keadilan Allah. Deman satu pendapat tu sagai kepegah. Gelah. Ke dua buah fatwa ulama. Kan sabah je lagi ini. Ya, nya menang. Tanda pegah betapa beratnya persoalan utang hanjit membiarkan getanya watai hanaik da bayu karena kapapa ataupun gasin kakebah menan gede hana bayu utang di ini salah. Ka. Dan tersebut pada hadis ada megepegah dalam suatu hadis barang siapa memberi utang bertangguh tanya tabi utang kegok mentangguh hutang seminggu, sebulan dan seterusnya. Maka baginya dengan tiap-tiap hari tip-tip uro nyan adalah pahala sedekah hingga sampai ajalnya. Mana ajal? Yakni waktu tangguhnya tempo kan ajai manusia ke ajai katanya ajai utang hai sampai tu bayar utang. Tanya tamu tangguh tak bayar utang sebulan tak utang keji sebulan. Nyan selama golom truk sebulan tip-tip uro persih lagi tak sedekah seukuran yang tak utang bunuh. Jadi nak pahala. Putang keji umpama ji 100 ribu menan. Ka. Jadi selama dikna selama sebulan tanya dalam titik uro lagi tam sedekah 100 ribu sampai truk tangguh. Yang dah ukuran. Cuma watai kat truk tangguh yang pahala haji ke pegah. Sampai truk tangguh tempo. Maka apabila sampai ajalnya kan kat truk tangguh katruk tempo untuk bayar hutang, maka baginya dengan tiap-tiap hari seumpama utang itu sedekah. Maka kena titik uro yang sebulan hari pertama, kedua lagi serta nyan uro yang pembayaran hutang nyan yang ke angka uro keneleuh nyan yang ke seukurannya ditanya. Tamu sedekah. Dan sampai ajal kita nya sebab salah. Makna ajal hina truk tempo untuk bayar hutang. Maka jih nekalan raya tak pahala bayar hutang, putang kan ngan tam sedekah. Tajok peng 100 ribu tam sedekah. Ngan tajok peng 100 ribu tak putang, pada uro leh uro nya raya pahala tak putang. Raya pahala tak putang kan. Walaupun tu menyota putang, banyak ke gaibi dalam katanya, tapi raya pahala haji. Wajarlah raya pahala tak putang. Karena apa kan? Karena yang pertama sekali bab masalah putang nyan untuk tak selamat pahala kok tu. Kendu muronyo urang yang mensedekah ahli ke mensedekah hana kita ahli hana cerita hana mangan ati geli kalau mensedekah mangan ati ke. Tapi punya urang putang dum urang yang putang golom truk tempo ataupun katruk tempo watai hana bayu kamu keren ati kagadah pahala. Kamu pep gegadah pahala ke. Hektat bat tak pelihara pahala putang. Punya mensedekah le tajuk selesai hana tinggal dipilih. Tapi punya tak putang ulam je khianat bacut kata pegah bak ponyo kata pegah bak poje kita menjanji lalate tu nyo hanan cana jok le ju barang kajan han jok le taputang keji nyo ke hina wate ta pegah wate sakit ate tu wate telah tu nya gadah pahala ata kena ke pegah ini salah sabuh daripada penyebab gadah pahala amal gedanyo menyesal terhadap amal yang kita kerjakan. Tanyo kalau tak putang keji putang lah peng keji 10 juta 5 juta dan sebagainya lah 3 bulan 2 bulan oh truk watai tanya pih mekarat tak sabar golam tente tak sabar mekrat-kerat ate tak hai bayu lain pitan 4 taga nyo ke hino hektat bak tak selamat. Makanya pahala mutangnya lebih raya tak banding daripada pahala sedekah. Ya nyamban ka bab selamat kau berahek tu. Dan melihat Nabi SAW pada malam Mi'raj, pada malam peristiwa Isra Mi'raj yang kebab malam Mi'raj, malam Nabi naik ulangin nekalan le Nabi putra nekalan tersurat pada pintu syurga metulih bab pintu syurga adalah pahala sedekah 10 ganda. Sabuh tajuk menyuruh sedekah 10 buah balasan. Ka dan pahala beri utang 18 ganda. Sabuh tajuk menyuruh utang 18 buah ganjaran.
Tuman nazir tuh boh tajuk nazir tuh ribai tajuk nya lagi nyan ke bekah. Jadi ni kalau hino mentangkan lebih pahala putang sebab pakai ni ji semakin hebat apa selamat untuk gugur pahala ji semakin le nilai pahala debat tak selamat ji tapi nilai pahala semakin le sebab ji biasa ji menyom sedekah le tajuk hana tinggal deli karena biasanya sedekahnya seikhlasnya tanya mampu tajuk 5 jadi itanya ikhlas 5 nya 5 tajuk ikhlas sertuh tajuk jadi hana tinggal le hinyan tapi menyom putang ke golong dendai dit yai lakainya kadang-kadang han akan tabi sebenarnya cuma karena kai lakai dan timuh sayang dudo angka watai kai lakainya tajuklah duda-duda hana mutrip sayangnya gadah haju hanam senang dipilih watai ji telat bayu padahal 2 euro telat bayu ka gadah nyokunyo hektat bak tak selamat yang kejut na hana tanyo yang kata putang nyo adalah berikhlas kan ikhlas untuk tak lepaskan kaka walaupun khianat jih bacut kagak dah sabar. Nanti dah lekeh lelom, tak lekeh hana masalah tak tunggu hutang. Cuma yang baik sagai taupat jih karena jih hana bayar hutang ataupun tak tenak jih walaupun tenak ngati. Nyan hana ged, nyan dapat menggugurkan pahala daripada hutang pun. Ka. Nyan kabeh ya. Kabeh le pada buah hadis yang geba. Sebenarnya masalah istighfar nya. Cuma kageba masalah lain saya bacut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyah Nabi dalam satu hadis likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi al istighfar. Hanya bab kelebihan istighfar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tiap-tiap penyakit itu obat. Tiap-tiap penyakit nyuna ubat kepada Allah. Dan obat bagi dosa itu istighfar, yakni yang disertakan dia dengan taubat. Ubat daripada dosanya ke istighfar, ucapkanlah istighfar sebanyak-banyaknya dan penuh penyesalan sebagai taubat tanya kepada Allah nyan ampun dosa tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatudz dzunubi al istighfaru. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tiap-tiap sesuatu itu pakaian dan pakaian dosa itu istighfar. Pakaian dosa saat seorang berdosa itu bagaikan dia telah bertelanjang memalukan maka perlu kepada pakaian maka istighfarlah. Ini kata Nabi fadilah istighfar. Oleh Allah dalam hadis yang lain nekele Nabi qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghufira lahu wa in kana farran minaz zahfi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa minta ampun niscaya diampuni Allah baginya dan jika ada ia lari daripada saf perang sekalipun. Ti barang kaso mantang ilaki ampun ba Allah maka Allah kepa ampun walaupun dosa lari daripada peperangan dosa besar. Pebengih ke Rasulullah nya orang yang plung daripada barisan perang. Namun apabila dia bertobat, beristighfar kepada Allah, maka pengampunan Allah terbuka. Tetap na ampun ba Allah Taala. Nyamban ke berah. Hanya kelebihan bertobat, kelebihan istighfar. Dan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nekele Nabi dalam satu hadis barang siapa berkata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Nya kan biasa dekun nyan diampunkan dosanya dan jikalau ada ia lari daripada saf perang sekalipun walaupun dosa ji lempah raya ke ampun oleh Allah nyan istighfar kalengkap ataupun sekurung-kurung ji astagfirullah tapi dapat teruk ngat lebih afdal astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Nyan barih lagi biasa tekun huwal hayyal qayyum kan huwal hayyul qayyum. Yang nah huwal hayyul qayyum ba ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba ayat kursi. Tapi me ba istighfar astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Pakan hayyal qayyum takun karena liket astaghfirullah kan astaghfirullahu kan astaghfirullah
astaghfirullahal azimal ladzi bari patah nya hide Allahu nya kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul nya beda aja nya nya tanda berdepat ke bari jadi menandakan kah yang gebegah gepa ampun dosa ji walaupun ji belum daripada saf peperangan ke dia. Kata Hakim ini hadis sahih nekeun oleh Hakim salah seorang ulama perawi hadis. Hadis ini adalah hadis sahih. Olehnya waqala sallallahu alaihi wasallam nekeun Nabi dalam hadis yang lain ma asarra min istighfar man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Tiada mengekali atas dosa, orang yang meminta ampun man istaghfara dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali sekalipun. Tiada mengekali atas dosa orang yang minta ampun. Artinya hana gekira urungnyan berkekalan di atas dosa, hana gekira sidra-dra urung berkekalan di atas dosa, yaitu apabila urungnyan getim laki ampun. Menyotanya tatim laki ampun ba Allah tak istighfar aja sepanjang hari sebanyak-banyaknya tadu tajak taih lif salat dan sebagainya nyantanyo hana gekira urung berkekalan di atas dosa, hana gekira tanyo berkekalan di atas dosa ataupun hana gekeun urungnyan urung berkekalan atas dosa selama urungnyan manteng itim laki ampun ba Allah. Dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali sekalipun, walaupun lamuronyan 70 ge jihreut dalam dosa, namun setiap kali jatuh dalam dosa istighfar taubat, maka hana gekeun urungnyan berkekalan di atas dosa. Ditna laba urung yang tem pelalai lidah ge, pesibuk lidah ge dengan mengucapkan kata-kata istighfar. Kan mesti li semayang mantai ji astagfirullah pada mesti li semayang tengah tadu tengah tajak tengah taih tengah sira-sira tahan abut sapu, maka hiasilah lidah kita dengan istighfar. Istighfarnya bagaikan air yang dapat menghilangkan kotoran. Dosa itu kotoran bak tubuh, dosa itu kotoran bak jiwa, maka istighfar itu dapat membersihkan, maka bersihkanlah. Yakni barang siapa diperikutkan dosanya dengan istighfar, maka tiada dinamakan mengekali atas dosanya. Si barang kaso manteng ditempe ikut dosa ji dengan istighfar, kali pubut dosa saknya istighfar, tentunya menyesal ji pada di istighfar. Kengsit pubut dosa istighfar tapi ji rencana ulang baik menan, tanya menyesal karena itu dosa dan berkeinginan cid ba Allah taharap semoga li Allah ga ampuni dosa gedanya kan kata istighfar, maka ne pegah maka tiada dinamakan mengekali atas dosanya. Nya hana gekeun urang yang berkekalan di atas dosa. Pakan karena kada istighfar, dan jikalau berulang-ulang dosanya daripadanya sekalipun, walaupun dosa ji mula-ulang, tapi saat dia mau beristighfar maka diampuni oleh Allah. Persih lagi kita ka kuto tu, pada kam labu tu, ka tarah li, tajak li rubah dari lalehop, tarah li, tajak li rubah dari lalali buang lalang kubangnya, tarah li. Jadi hana gekeun tanya urung berdosa selama mentang tatim rah. Munoke keuntungan getanya apabila mau beristighfar. Teman tanya saat tak tunda, alah pujino teman tak istighfar, batuha mata sirat tak duduk, hana but le, hana kegiatan le, tak istighfar tak tobat, ini salah. Karena golong truk tuha kadang awai truk lang kubu, golong truk tuha kadang awai truk malik mawon, kepu teman tak tunda-tunda. Ka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tak ulam ju. Nabi dalam hadis yang lain, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fahuwa laha kafaratun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa minta ampun kemudian daripada berbuat dosa, niscaya diampuni Allah baginya, maka yaitu istighfar itu bagi dosanya mengkafarah. Sebarang kaso mandang ilake ampun oleh pubut sabo dosa, yang gepa ampun oleh Allah Taala, yang dia ke makna pu
istighfar sirara urang daripada dosa, lakai pengampunan daripada dosa, itu merupakan tebusan yang makna mengkafarah. Tebusan dosa bunuh. Jadi dosa itu dapat tertebus dengan kita mengucapkan istighfar. Dan daripada Nabi SAW dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Rasulullah SAW, demi Tuhan diriku pada tangan kudrahnya, demi Allah yang lun dalam genggaman kudrahnya, kata Nabi, jikalau tiada berbuat dosa kamu, niscaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu. Menghilang? Jikalau tiada berbuat dosa kamu, niscaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa mereka itu, maka minta ampun bagi mereka itu, maka diampuni Allah bagi mereka itu. Ini hanamatan ni langsung gepegah dengan terjemah. Jikalau tiada berbuat dosa kamu, jikalau tiada berbuat dosa kamu, niscaya menghilang Allah, menghilang, kanya menghilang itu tak kan? Menghilang Allah, lillahi ta'ala, Allah dengan kamu, jikalau tiada berbuat dosa kamu, niscaya menghilang Allah dengan kamu, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa mereka itu, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa mereka itu, maka minta ampun bagi mereka itu, maka diampuni Allah Ta'ala bagi mereka itu. Demi Allah yang jiwalun dalam genggaman kudrahnya, jikalau tiada berbuat dosa kamu, jikalau tiada berbuat dosa kamu, niscaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu. Hana berbuat dosa, niscaya menghilang. Iban dari kebegah. Hanya ketruk banyak kagak terjemah mentang hana kebegah matan. Dan dia tidak matan kibah mufhum ji. Ya, jikalau tiada berbuat dosa kamu, bak niscaya beilainya nya menghilang takun acikalan nya menghilang nyoya betul jikalau tiada berbuat dosa kamu, apabila hana tak berbuat dosa apa teman, niscaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa. Yang kebahi lagi menghilang tulis Hanji. Menyohana terbuat dosa, hai memang dihilangkan oleh Allah Ta'ala ke? Apa dihilangkan? Dihilangkan dosa. Hai si anak terbuat. Panena dosa teman. Teman, putra yang didatangkan oleh Allah, putra yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, bat suatu kaum, yaitu dosa apabila mereka berbuat dosa. Gura temenan, ada ji. Menyuka dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa mereka itu, maka meminta ampun mereka itu, maka diampuni Allah Ta'ala bagi mereka itu. Orang yang berbuat dosa, sabah kaum yang berbuat dosa, Allah Ta'ala mendatangkan karunia-Nya sehingga mereka itu dilaki ampun ba Allah, maka diampuni. Nya mentang mandum kelebihan istighfar ti kena pegah. Nya kekemenan juga deh sabaknya tidak ada puntung taat haba. Jikalau berbuat dosa kamu, niscaya menghilang lillah, menghilang Allah Ta'ala dengan kamu. Kemudian saya kata hana matan ni sebab hana bahasa Arab ji. Nyuna bahasa Arab tak coba kalian bahasa Arab ji pakai mafhum. Nyo yang inti tak nak pegah tetap adalah masalah istighfar. Orang yang meminta ampun terhadap dosanya, maka Allah akan mengampuni. Dan satu riwayat, dalam riwayat qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikumudz dzunubu falyatlubil maghfirata bil istighfar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak atas seorang kamu dosa, menyo-tanyo kala dosa kepada Nabi, maka hendaklah ia menuntut ampun dengan istighfar. Juga kelebihan istighfar lem, iaitu menyo kala tak berbuat dosa, maka hendaklah lagi tanyo
tak laki ampun ba Allah Taala dengan istighfar. Nyo kan mesti kala tak berbuat dosa, menyo golom le anak hanalem laki ampun kenyan makna aje. Mintalah ampun kepada Allah Taala dengan dosa-dosa kamu yang banyak itu, maka Allah akan mengampuni. Ya, Kak. Wa qala, bersabda Nabi, hendaklah minta ampun, ya kan, serta bertaubat. Dan pada satu riwayat, apabila banyak dosa seorang kamu, maka hendaklah mendoa ia dengan istighfar. Bab sabah riwayat menyola dosa gebegah you berdoa dengan istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nakal Nabi, idza kathura dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak dosa seorang kamu, maka hendak meminta ampun ia akan Allah Taala, yakni serta tobat ia kepadanya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gekul oleh nabinya matang atas apabila kamu berdosa gebegah gelaki ampun. Geyukun keban Allahumma ghfirli, ya mana khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfir hazli wa jaddi wa khati'ati wa khat'i, mana wa amdi wa kulla dzalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, ala kulli syai'in qadir. Demikianlah tersebut dalam Ihya. Ini salah satu bentuk istighfar, salah satu bentuk laki ampun ba Allah Taala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru yaqulu dzunuba kama taqulun narul hatabal yabis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula istighfar itu memakan ia akan dosa, memakan ia akan dosa seperti memakan api akan kayu yang kering. Jadi istighfarnya ipajuh dosa lagi ipajuh li apui akan kaya yang tu. Yang kemana modal ipajuh. Nyo eno mentang kata Imam Al-Ghazali yang ini tanda. Nyo mandum-mandum kelebihan istighfar yang inti tanda buka putra. Baik lagi tanya jenuh meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar dalam setiap keadaan katanya. Lagi haba orang yang tak pegah Allah setiap saat tak akan pernah jenuh gepreh-preh katanya laki ampun. Hana jenuh Allah, hana bosan Allah. Pakan tanya bosan tu dosa kok jah, maka beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Nyo memang mandum-mandum yang gepegah ini kan kelebihan istighfarnya mandum-mandum terhapus dosa. Padahal nasi untuk kelebihan istighfar itu pembuka rezeki nanti. Dengan istighfar nyo dapat membuka rezeki yo. Maka perbanyaklah istighfar. Enan tanda kata Imam Al-Ghazali. Putrana perletanya. Nah perletanya. Kiban? Nyo bak tayi akhirnya. Nyan padahal nyan tak nyuruh nak pegah bacut. Jadi seluruh istighfar yang paling afdal, yan, laki ampun yang paling afdal adalah laki ampun dalam sembahyang. Laki ampun dalam sembahyang. Apabila tak nak laki ampun, pajan laki ampun yang paling afdal itulah laki ampun dalam sembahyang. Salah satu daripada istighfar ataupun laki ampun dalam sembahyang itulah Allahumma ghfirli ma qaddamtu hingga akhir. Nya nak begah. Yang keempat kagak begah kan? Nya tu mana la ilm lebat ujung ba orang. Tu mai tanya lagi angka ma'ruf ju. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu lagi nyan. Hana payah takun lagi hino kana? Hino pergi bampun. Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kana? Hana payah nyan. Langsung ujung takun Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Ya, karena laki ampun dalam salat ini lebih afdal terbanding daripada laki ampun yang bukan dalam salat. Ya, ataji istighfar yang paling afdal bukan ba'da salat, tapi menyata banding dalam salat lebih afdal dalam salat lam. Yang ka Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Ya, yang di antara istighfar yang kita ucapkan dalam salat ataupun dalam tahiyat akhir. Nya kajinya wallahu a'lam bissawab.
sallallahu ala Muhammad sallallahu